لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar yang kami hormati, pada subuh kali ini kita akan sedikit menyegarkan tentang bulan berkah Ramadan itu. Apa itu barokah? Setelah saya baca-baca dalam literatur, ya, makna barokah yang populer adalah subutul khairil ilahiyyi fisyai'i, menetapnya kebaikan-kebaikan ilahiyah pada sesuatu. Jadi sesuatu apapun bentuknya itu, ketika kebaikan-kebaikan ilahiyah ada di situ, mengiringi pada sesuatu itu, ya, maka sesuatu itu menjadi diberkati. Lalu sumber dari kebaikan ilahiyah itu tentu ada dalam wahyu atau Al-Quran, ya. Sehingga nanti ketika nilai-nilai Al-Quran itu ada pada sesuatu, ya, maka dia menjadi diberkati. Yang pertama tentang sesuatu itu kita lihat, ya, kaitannya dengan bulan Ramadan tentu waktu, ya, waktu. Pada Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat ketiga, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakatin, ya. Sungguh saya telah menurunkan Quran itu pada satu malam yang penuh berkah. Malam hari, waktu malam, ini waktu, ketika di waktu itu malam Quran diturunkan, maka malam itu menjadi diberkati. Lalu malam yang diberkati itu menjadi malam yang sangat mulia. Mulia bukan karena malamnya, tapi karena Quran yang turun di malam itu. Kemuliaan itu sangat luar biasa, sampai Allah katakan inna anzalnahu fi lailatil qadri, gitu ya. Aku turunkan Quran pada malam yang sangat mulia. Sebagai gambaran kemuliaan itu, malam ini akan menjadi lebih baik dibanding malam-malam yang lain, bahkan dibanding 1000 bulan sekalipun. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, gitu ya. Malam yang mulia itu lebih baik dibanding 1000 bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan di mana pada bulan itu Al-Quran diturunkan. Jadi malam Syahrul Mubarak, ya, malam yang diberkati, Lailatul Qadar, Lailatul Mubarak, Lailatul Qadar, malam yang mulia, malam yang lebih baik dibanding 1000 bulan. Malam itu ada pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan itu juga disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati. Sehingga pada bulan ini, ya, bulan yang sangat mulia, sehingga nilai-nilai ibadah, amal soleh apapun pada bulan Ramadan itu nilainya menjadi dilipat gandakan. Nah, gitu ya. setidaknya 70 kali lipat.
Baik, itu yang pertama tentang waktu ya. Yang kedua, tempat. Tempat di mana Al-Quran itu dikaji, Quran itu diajarkan, Quran itu dipraktekkan ya. Maka tempat itu juga menjadi tempat yang diberkati. Paling mungkin atau paling potensial tempat di mana Quran itu dilaksanakan itu adalah masjid. Orang begitu masuk masjid, dia kepingin mendekat kepada Allah, dia kepingin membaca firman Allah, kepingin mengingat Allah, kepingin berbuat baik yang lain. Yang jelas di masjid itulah tempat yang paling potensial, yang merupakan daya tarik yang kuat sekali untuk orang melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masjid adalah tempat yang diberkati. Inna awwala baitin wudi'a linnasi. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk kepentingan peribadatan umat manusia adalah lalladzi bi Bakkata mubarakan, yakni Ka'bah yang ada di Mekah, yang itu adalah diberkati. Oke. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci zat yang telah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah sampai Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, di antara dua masjid ini Allah katakan alladzi barakna haulahu, di mana kami berkati sekitarnya. Jadi masjid ini adalah tempat yang diberkati, bahkan sampai sekitarnya pun juga diberkati. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, tempat mana yang paling baik? Rasul menjawab, saya tidak tahu. Lalu orang ini bertanya lagi, tempat mana yang paling jelek? Rasul juga menjawab, saya tidak tahu. Wahai Rasul, cobalah tanyakan kepada Allah, mana sih tempat yang baik dan paling jelek, karena permintaan engkau pasti dikabulkan. Rasul lalu minta pada Allah, Allah memberitahu bahwa tempat paling baik adalah masjid. Tempat paling buruk adalah pasar. Orang terbaik adalah orang yang paling awal masuk masjid, paling akhir keluar dari masjid. Orang yang paling buruk adalah orang yang paling awal masuk pasar dan paling akhir keluar dari pasar. Jadi kalau sudah masjid adalah tempat yang mubarak, maka tempat ini menjadi sangat dimuliakan. Disebut dengan misalnya orang-orang Indonesia memberi nama masjid Baitur Rahman, rumah Allah yang maha pengasih, Baitur Rahim, Baitul Ghafur. Terbayang adalah rumah zat yang sangat mulia. Rumah itu sangat mulia. Maka orang paling baik adalah orang yang memasuki rumah Allah lebih awal dan paling akhir keluar dari rumah Allah. Lalu dalam hadis lain Rasul memberikan penjelasan ketika Rasul menyatakan ada 7 golongan di saat dapat naungan, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Maka salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu kumantil-kantil di masjid, tergantung di masjid. Sehingga orang yang seperti ini, biar dia ada di sekolahan, biar dia ada di pasar sekalipun, hatinya tergantung di masjid. Sehingga dia boleh dikatakan paling awal masuk masjid, bahkan paling akhir keluar dari masjid secara substansi. Mungkin secara fisik dia sudah keluar, tapi secara hati nurani dia tidak pernah
keluar. Bahkan mungkin dia menjadikan seluruh bumi itu sebagai sarana untuk sujud kepada Allah, sebagai sarana untuk mengagungkan Allah, sebagai sarana untuk merefleksikan, mengimplementasikan hukum Allah. Bagaimana agar di pasar ini bisa dimanfaatkan sebagai sarana menuju Tuhan, menuju Allah. Orang yang seperti ini adalah orang yang terbaik. Lalu orang paling jelek adalah orang yang paling awal masuk pasar, paling akhir keluar dari pasar. Mungkin badannya, fisiknya dia ada di masjid, tapi hatinya tetap dalam rangka untuk mencari keuntungan duniawi. Baik di masjid, di pasar, dimanapun, nyaris dia adalah orang yang tidak pernah keluar dari pasar. Yang dicari apa? Aradul hayati dunia, keuntungan-keuntungan duniawi. Biar dia di masjid juga pikirannya bagaimana memanfaatkan masjid, memanfaatkan aktivitas masjid yang bisa dijual sehingga bisa jadi komoditi, bisa jadi dapat keuntungan materi. Pikirannya juga seperti itu saja. Baik. Yang ketiga, person atau figur. Orang yang berQuran itu adalah orang yang diberkati. Yang paling pasti ya, orang-orang yang berwahyu itu adalah para nabi dan rasul, adalah orang-orang yang berwahyu. Maka para nabi dan rasul adalah orang yang diberkati. Misalnya ucapan Nabiullah Isa alaihissalam diabadikan dalam Quran, diinformasikan untuk kita semua. Apa kata Nabi Isa? Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Allah menjadikan saya mubarakan, orang yang diberkati, ainama kuntu, dimanapun saya berada. Karena apa? Karena Nabi adalah pelaksana wahyu, sehingga dimanapun dia berada, dia selalu diberkati. Ketika sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadah Rasul, maka Ummul Mukminin menjawab, kana khuluquhul Quran. Ya. Akhlak Rasul, karakter Rasul ya, adalah Al-Quran. Karena Al-Quran menjadi kepribadian Rasulullah, maka Rasul adalah orang yang diberkati. Setiap tasyahud kita berdoa, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berkahi Nabi Muhammad dan keluarganya. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau berkati Nabi Ibrahim dan keluarga. Nabi Ibrahim dan keluarga, Nabi Muhammad dan keluarga adalah sosok Nabi yang menjadikan wahyu menjadi kepribadiannya. Maka mereka diberkati. Nah, orang-orang yang diberkati ini nilainya sangat tinggi, khair, sangat baik. Ya. Artinya kalau kita juga mau diberkati, tentu kita jadikan Quran, hadis atau ajaran Islam sebagai kepribadian kita. Yang ke berapa lagi? Keempat ya. Tadi pertama waktu, yang kedua tempat, yang ketiga figur, sekarang yang keempat ya, benda-benda. Benda-benda di rumah itu ada alat transportasi seperti motor, sepeda, mobil, ada sarana konsumsi, ada dapur, di dalamnya ada kompor dan sebagainya. Nah, benda-benda yang kita miliki semuanya itu juga bisa dijadikan sarana untuk mendapatkan barokah. Bisa juga benda-benda itu malah menjadi sumber malapetaka. Oke, misalnya
Waktu kita mau makan, kita berdoa, Allahumma barik lana fima rozaqtana. Ya Allah, berkahilah untuk saya makanan yang telah kau rezekikan pada saya. Makanan kan benda, ada nasi, ada ikan goreng, ada sate, ada tempe, tahu, siomay, sayur bening, sayur kangkung, belum lagi ada es bulan puasa ini, es cendol, ya, degan, macam-macam. Itu semua makanan. Nah, makanan yang banyak jumlahnya itu Allahumma barik lana. Kita mohon untuk diberkati. Nah, sekarang kapan benda-benda itu menjadi diberkati? Alur berpikirnya seperti ini. Konsep dasarnya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menciptakan untuk kamu mafil ardi, seluruh apapun yang ada di bumi, jami'an, semuanya. Jadi semua yang ada di bumi itu untuk kamu manusia. Di bumi ada barang tambang ya, baik emas, perak, minyak, uranium, aluminium, besi, baja, itu tambang. Belum lagi tumbuh-tumbuhan banyak sekali. Belum yang di laut ada ikan. Itu semua lakum untuk kamu semua. Nah, kamu itu untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepada saya. Artinya barang-barang itu menjadi diberkati ketika barang-barang itu dijadikan fasilitas, dijadikan sarana, dijadikan bekal untuk seorang manusia dalam kerangka menghamba kepada Allah. Jadi dia merupakan sarana pendukung kehambaan. Ya, itu diberkati. Kita tadi sholat subuh. Dalam sholat subuh kita ada sujud, duduk, berdiri, ruku, ya. Untuk sujud, duduk, berdiri, ruku kita harus sehat. Untuk sehat harus makan. Untuk makan harus punya uang. Untuk punya uang harus kerja. Nah, kerja mencari uang, dapat makan itu kan hanya benda-benda. Nah, barang-barang itu dimanfaatkan untuk kamu, Kita makan jadi sehat. Setelah sehat kita gunakan untuk sholat, beribadah. Sehingga barang-barang itu dijadikan sarana pendukung atau bekal dalam rangka terrealisasinya tugas pengabdian. Nah, ini barang-barang menjadi berberkah. Pakai sholat sah, pakai tutup aurat. Untuk tutup aurat kita harus punya baju. Untuk punya baju kita harus membeli. Untuk beli kita punya uang, begitu. Kita ke masjid sholat jamaah. Untuk ke masjid harus pakai transportasi, mobil, motor, sepeda. Nah, ketika semua barang apapun itu menjadi sarana pendukung terrealisasinya penghambaan kita kepada Allah, pengabdian kepada Allah, maka insya Allah seluruh barang-barang itu menjadi berberkah. Adapun barang-barang yang tidak digunakan dalam kerangka pengabdian kepada Allah, bahkan mungkin untuk kepentingan nafsu atau untuk kepentingan kemaksiatan, inilah barang-barang yang menjadi malapetaka, terlaknat. Oke, mari kita lihat efeknya dalam firman Allah. Dimulai dari yang berberkah ya, yang digunakan sebagai sarana terrealisasinya tugas pengabdian. Dalam kitab Tambihul Ghafilin ada sebuah riwayat yang menurut saya cukup bagus ya, merangkum tentang imbalan benda-benda apapun yang digunakan untuk sabilillah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an bahwa orang-orang yang berinfak di jalan Allah itu fahuwa yukhlifuhu, Allah pasti menggantinya. Artinya mana qasad shadaqatun min malin, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi kekayaan. Tidak ada orang
bangkrut gara-gara dermawan, tidak ada. Maka ketika turun ayat ini, Rasul tidak puas, lalu memohon kepada Allah agar kiranya Allah memberikan tambahan dan tidak sekedar diganti. Lalu Allah menambah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, dia mendapatkan imbalan 10 kali lipat, 1000%. Turun ayat ini, Rasul merasa belum puas, lalu minta lagi imbalan tambahan. Allah menambah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a samabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang berinfak di jalan Allah itu ibaratnya satu butir biji yang tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai berbuah 100, menjadi 700 kali lipat. Setelah turun ayat ini, Rasul pun belum puas, lalu minta tambahan lagi kepada Allah. Sebenarnya kalau kita melihat gaya bahasa hadis itu mirip-mirip saja. Jadi kalau untuk pahala itu Rasul minta sebanyak mungkin untuk umatnya. Tapi kalau untuk kewajiban kayak sholat 50 kali, Rasul pun minta seringan mungkin, begitu. Itu bentuk kasih Rasul kepada kita, umatnya. Umatnya itu kepengen menjadi umat yang paling unggul di hadapan Allah, paling banyak pahalanya. Meskipun secara tugas pengabdian Rasul minta paling ringan. Itu bentuk syafaat ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Siapa yang menghutangi kepada Allah dengan hutang yang baik, Allah pasti melipat gandakan dengan kelipatan yang banyak sekali, lebih dari 700, pokoknya banyak. Turun ayat ini, Rasul ternyata juga belum puas, lalu Rasul minta lagi, lalu Allah yang maha penyayang itu pun memberi lagi. Faulaika yadkhulunal jannata yurzakuna fiha bighairi hisab. Oke lah, untuk mereka semua masuk surga, lalu diberi rezeki yang tak terhingga. Nah, Rasul ini baru puas. Artinya seluruh apapun yang kita miliki, ketika kita manfaatkan di jalan Allah atau kita manfaatkan sebagai sarana buat kita melaksanakan tugas pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu akan selalu dilipat gandakan imbalannya. Sehingga para ulama ada yang memberikan definisi bahwa yang disebut berkah itu adalah ziyadatul khair, kebaikan yang selalu bertambah terus, dari mulai yukhlifuhu, ya, sekedar diganti 100% sampai pada tingkat bighairi hisab. Jadi kalau kebaikan memang seperti itu. Coba sekarang bandingkan dengan kekayaan atau barang-barang yang menjadi milik kita atau apapun itu yang tidak digunakan fisabilillah. Kita lihat misalnya dalam surah At-Taubah pada ayat ke-34 dan 35 Allah berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan emasnya, menyimpan peraknya, mungkin menyimpan dolarnya, menyimpan rupiahnya, menyimpan kebunnya atau tambaknya atau apapun saja,
kekayaan yang banyak sekali, dia simpan semua, dia miliki semua. Kalau perlu beli pulau, beli gunung, apa segala macam. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Seluruh kekayaan yang mereka miliki itu tidak digunakan sebagai sarana pengabdian kepada Allah. Wala yunfikunaha fi sabilillah. Nah, kekayaan yang berapapun banyaknya, ketika tidak digunakan sebagai sarana pengabdian, bekal untuk melaksanakan tugas pengabdian kita kepada Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Ingatkan kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Nah, lihat pada ayat 35, bagaimana bentuk azabnya. Ini penting. Lihat bentuk azabnya. Yauma yuhma, seluruh kekayaan itu nanti dipanaskan, alaiha fi nari jahannam. Jadi kekayaan itu nanti dipanaskan di neraka jahanam. Apakah di antara kita ada yang pernah tahu neraka jahanam itu suhunya berapa derajat Celcius? Tentu tidak tahu, panas sekali. Nah, kekayaan itu kan terdiri dari materi. Materi mungkin ada benda padat, ya, ada benda cair. Benda padat kayak gedung-gedung, ya, mobil. Benda cair kayak bensin, oli, air, dan sebagainya. Itu sebenarnya kan merupakan susunan dari partikel-partikel kecil, katakanlah atom. Jadi seluruh benda-benda itu merupakan susunan dari atom. Atom membentuk molekul, molekul menjadi unsur terkecil dari benda itu, terus akhirnya menjadi air, H2O, dan lain sebagainya. Nah, kalau atom segede Masjid Al-Ma'arij misalnya, ya, itu ada inti atom kecil di tengah seperti jarum, sehingga ruangan kosong sangat banyak. Nah, kalau dipanaskan itu menjadi pecah dan menjadi mampat. Saya baca di media, negara-negara maju itu rata-rata mempunyai laboratorium yang bisa membuat suhu sampai berapa puluh ribu derajat Celcius, sehingga atom-atom bisa dipecahkan dan dimampatkan. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Seluruh kekayaan itu nanti dipanaskan di neraka jahanam berapa puluh ribu derajat Celcius, sehingga atom-atom itu nanti pasti bisa pecah dan mampat. Ya, kalau menurut teori fisika, atom yang mampat itu disebut dengan indefinitive density, ya. Kepadatannya sudah tidak tara. Pokoknya padat sekali. Benda satu ibu jari kita mungkin berjuta ton, saking padatnya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Ketika seluruh kekayaan, katakanlah punya kebun sawit 1 juta hektar, kapal berapa unit, mobil berapa unit, pokoknya seluruh dikumpulkan terus, masukkan di neraka jahanam, fatukwa, dijadikan setrika kecil, setrikanya panas padat. Fatukwa biha jibahuhum, lalu digosokkan, disetrikakan bagian muka, wa junubuhum bagian lambung, wa zuhuruhum bagian punggung. Terlentang digosok lagi, miring gosok lagi, tengkurap gosok lagi. Nah, lalu malaikat memberi penjelasan, hadza, setrika ini adalah makanaztum li anfusikum, seluruh kekayaan yang kamu simpan untuk kepentingan kamu, tidak digunakan sebagai sarana kamu melaksanakan tugas pengabdian. Bahkan kamu sendiri tidak pernah mengabdi, udah digosok. Fadzuku, rasakan, ma kuntum taknizun, apapun yang kau simpan itu. Jadi kelihatannya menurut ayat ini justru kekayaan yang tidak berberkah, tidak digunakan sebagai sarana pengabdian kita pada Allah, itu adalah menjadi alat
untuk menyiksa pemiliknya sendiri. Masya Allah. Oke, sekarang terakhir, akumulasi. Akumulasi dari apa tadi? Waktu, tempat, person, benda-benda. Artinya kalau ada personal banyak berupa sebuah masyarakat, sebuah komunitas, lalu menempati lokasi yang sama, gitu, dalam satu waktu, dalam rangka untuk melaksanakan ajaran Allah, memanfaatkan benda-benda sekitar apapun yang ada sebagai sarana pendukung terrealisasinya tugas pengabdian. Nah, kondisi akumulasi seperti ini akan mengundang turunnya berkah dari segala penjuru. Masya Allah. Kita lihat surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna sekiranya sungguh ahlal qura. Ahlan kan komunitas, warga. Qura menempati sebuah kawasan, kompleks. Warga komplek. Di sini ada warga kampus Hidayatullah, warga komplek Telkom. Punya warga yang menempati sebuah kompleks begitu. Untuk apa dia menempati komplek itu? Amanu wattaqau, dalam rangka melaksanakan ajaran Allah. Allah katakan la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Kami buka berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Inilah kondisi yang luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan suci ini kita betul-betul fokus melaksanakan ajaran Allah lebih banyak dibanding bulan yang lain, ya. Baik peribadatan kita kepada Allah, hablum minallah, dengan baca Quran, wirid, zikir, sholat lail, segala macam, hablum minannas, dengan tumbuhkan jiwa dermawan, kepengen membantu sesama. Masya Allah. Sehingga bulan itu terasa berkahnya, menenteramkan jiwa. Dan itu dilakukan secara akumulasi oleh sekian banyak orang. La fatahna alaihim barakat minas sama wal ard. Baik, barangkali ini yang bisa kami kemukakan terkait dengan berkah. Semoga betul-betul bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan berkah, bukan hanya secara individual, tetapi justru secara komunitas, ya, sehingga berkah itu nanti terasa dan terbuka dari Allah. Allah berikan dari segala penjuru. La fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya, jadi berquran itu ada 5 macam. Satu, internalisasi, upaya menyerap Quran pada diri kita, itu perintah Allah. Yang kedua, sosialisasi, upaya menyampaikan Quran kepada umat manusia. Nanti yang ketiga, aplikasi, upaya menerapkan Quran. Yang keempat, ekspansi, upaya memperlebar, memperluas jangkauan pelaksanaan Al-Quran. Terakhir, proteksi. Nah, di antara salah satu cara sosialisasi menyampaikan Quran, Allah berfirman begini, litundzira qauman ma undzira abauhum fahum ghafilun. Wahai Muhammad, sampaikan Quran itu kepada kaum di mana kaum itu ma'undhiro abauhum, nenek moyang mereka, senior mereka memang belum pernah dikasih peringatan, sehingga mereka lalai, lupa. Nah,
Kita mesti meyakini itu, bahwa kenapa mereka maksiat. Ya, kita husnudzon saja. Mungkin mereka karena belum tahu Quran. Setelah tahu Quran, mudah-mudahan menjadi tidak maksiat lagi. Contoh, seorang pelacur di zaman Nabi bernama Musaikah. Musaikah memang profesinya pelacur. Dia merupakan pelacur paling cantik malah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah mengajarkan Islam, diam-diam Musaikah pelacur itu ternyata rajin ngaji, senang mendengar taklim, dan ajaran Quran meresap dalam jiwanya. Sehingga ketika turun ayat larangan perzinaan, tersadar dia, sekalinya kerja kayak begini dilarang Tuhan ini. Lalu dia karena kesadarannya itu, akhirnya dia bertekad untuk berhenti. Aku mau berhenti dari profesi ini. Rupanya tekad Musaikah itu didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah menanggapi tekad Musaikah itu dengan sebuah ujian. Musaikah diuji. Waktu itu datanglah kafilah rombongan dagang, kemalaman bermalam di Madinah. Mereka bermalam di rumah Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana Musaikah memang ada di rumah bordelnya itu. Jadi Musaikah itu pelacur yang berada di rumahnya Abdullah bin Ubay. Mungkin rumahnya kayak hotel, kalau penginapan banyak kali ayam-ayam kampung yang ditampungnya. Karena dia juga akhirnya menampung sejumlah personil kafilah. Kafilah kan rombongan, banyak orang. Nah, malam itu pimpinan rombongan minta kepada Abdullah bin Ubay agar dilayani oleh Musaikah. Dul, Musaikah masih ada di sini kah? Oh iya, aku booking ya malam ini. Boleh. Kaget itu Abdullah bin Ubay ketika menawari Musaikah, karena ternyata Musaikah menolak. Mus, ini malam kehormatan untuk kamu, pimpinan rombongan minta khusus kamu melayani malam ini ya. Jadi kamu ya berhias secantik mungkin ya, berikan pelayanan yang paling memuaskan. Ya, jaga nama baik perusahaan lah, kira-kira begitu. Ternyata Musaikah menolak. Mulai sekarang aku mau resign. Aku mau berhenti, pensiun dini. Kenapa? Profesi kayak begini ternyata dilarang oleh Allah. Dari mana kau tahu? Aku biasa mendengar dari Rasulullah, dilarang ini ternyata. Begini Mus, kalau kau mau berhenti mbok yo jangan sekarang, besok kan ya bisa. Udah terlanjur aku mengiyakan sama pimpinan rombongan ya. Jangan bikin malu saya di hadapan tamu-tamu terhormat itu. Udahlah, layani aja, besok baru kamu berhenti, tidak apa-apa. Maaf Pak, saya tidak jamin kalau umur saya bertahan sampai besok. Kalau nanti malam mati aku lagi dalam kondisi maksiat, aku tidak mau menghadap pada Allah dalam kondisi kayak begini. Aku kepingin jadi orang baik-baik saja lah. Abdullah bin Ubay akhirnya marah besar, dan Musaikah disiksa sampai pingsan. Ketika dia sadar, udah larut malam menjelang pagi, ternyata kekuatan tekadnya semakin bulat. Dia tinggalkan rumah bordil itu, subuh menghadap pada Nabi di masjidnya. Wahai Nabi, perkenankan kami menghadap. Perkenalkan nama Musaikah, profesi PSK, alamat di rumah bordil Bang Abdullah. Adapun niat kami menghadap kepengin bertaubat. Apakah Rasul dengan ajaran suci berkenan menerima saya sebagai seorang hamba yang berlumuran dosa? Tolong Rasul, bagaimana nasib saya? Rasul itu tidak bisa menjawab. Dia hanya disarankan istirahat dulu di rumah sahabat, bermohon pada Allah, kiranya Allah memberikan jalan keluar. Dan pada akhirnya Allah turunkan ayat Al-Quran pada surah An-Nur ayat ke-33. Lihat ayatnya ya. Agak panjang, saya ambil paroh belakang. Allah berfirman begini, wala tukrihu fatayatikum alal bighai.
Jangan kau paksa anak gadis itu untuk melacur. In aradna tahassunan. Sementara kamu kepingin sementara si gadis tadi kepingin tahassunan, kepingin apa tadi? Berhenti, kepingin menjaga diri. Kenapa kau paksa? Litabtaghu aradul hayatid dunya, karena kau kepingin mendapat keuntungan duniawi. Jadi ini ayat turun untuk mucikari, untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa may yukrihunna fa innallaha mim ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Siapa yang paksa mereka, sesungguhnya Allah mengampuni, Allah menyayangi kepada mereka dipaksa itu. Inilah seorang pelacur yang sadar karena mendengar ajaran wahyu, itu, dan justru diabadikan sebagai asbabun nuzul turunnya sebuah ayat Al-Quran. Oke, itu dari sisi apa? Dari sisi mad'u ya, dari sisi orang yang didakwai. Ya. Jadi orang yang didakwai itu tidak boleh kita pilih-pilih lah gitu. Oke, sekarang dari sisi orang yang berdakwah, orang yang mensosialisasikan. Kita baca surah Al-A'raf ayat 164. Allah berfirman begini. Wa idh qalat ummatum minhum. Ketika umat bertanya kepada alim ulama, bertanya kepada nabi. Apa pertanyaannya? 5. Ta'iduna qauman. Kenapakah engkau tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya selalu memberi nasihat kepada kaum? Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum adzaban sadida. Di mana kaum itu pasti nanti dihancurkan oleh Allah karena dia kerjanya maksiat terus, melawan Tuhan, kafir. Tetap kok secara kasih memberi nasihat terus, tidak pernah bosan. Kenapa seperti itu? Apa jawabannya? Ini menarik jawabannya. Ma'dzirotan ila rabbikum, sebagai alasan pembebas di hadapan Allah. Artinya apa? Quran, wahyu itu mempunyai sikap kepada manusia. Sikapnya ada 2. Wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran bisa membela kamu di hadapan Allah, dan Quran itu bisa juga menuntut kamu di hadapan Allah. Jadi ketika kita telah sampaikan Quran kepada siapapun audiens, nanti Quran bisa membela di hadapan Allah. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Tetapi ketika Quran tidak disampaikan, wahyu tidak disampaikan, tidak tablik ya, kan salah satu sifat wajib Nabi kan menyampaikan tablik. Maka Quran menjadi hujjatun alaika, bisa menuntut kau. Jadi kita ceramah dimanapun berada, di tempat lokalisasi, di tempat perjudian apa segala macam, itu dalam rangka apa? Ma'dzirotan ila rabbikum. Mohon kepada Allah kiranya kami tidak dituntut oleh Al-Quran di hadapan engkau. Baik ya, jadi itu yang bisa kami kemukakan. Ada 2 ya, baik untuk si mad'u, objek, ataupun untuk si pendakwah sendiri. Terima kasih. Ya. Mungkin tidak ada kali ya. Cukup ya. Oke. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.